rasa puji beliau Al-Ustaz David Murai yang selalu semangat di dalam menggerakkan kader-kader pemuda Ansor maupun Banser. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, berkah rezekinya, mengangkat segala urusannya. Yang saya hormati sahabat kita Bapak Abdul Khair yang walaupun tetap mempunyai jiwa muda ya kan, masih semangat, insya Allah istiqomah untuk menggerakkan pemuda Ansor, dan semoga selalu disehatkan fi taatillah, amin Allahumma amin. Dan sahabat-sahabat yang belum bisa hadir mungkin karena ada halangan, juga kita doakan semoga mereka diberi kesehatan, amin, kelancaran di dalam usahanya, dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Liridho illahi ta'ala azza wa jalla bi syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syama'illah atuti jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin, khususan mu'alifi hadzal kitab Abi Abdullah Al-Kharij bin Asad Al-Mahasibi Al-Basri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya lanjutkan yang pembacaan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan membahas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam makna Jawa itu Bismillahirrahmanirrahim ini dimaknai Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani sifate Allah zat yang welas, zat ingkang welas ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi sifate Allah zat yang welas ing dalam akhirat bloko, cuma di dalam akhirat. Di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di dalam lafaz Bismillah ini terdapat dua kata, yaitu ismun dan Allah, yang didahului oleh huruf jar berupa ba. Di dalam ilmu nahwu ini, huruf ba ini tidak boleh berada di awal kalimat. Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut nama Allah. Makanya kan kalau contoh dengan Bapak Abdul Qadir kan masih pertanyaan, langsung dengan, kalau ibaratnya saya pergi dengan Bapak Abdul Qadir itu kan jelas lah, makanya di dalam makna Bismillahirrahmanirrahim itu dikira-kirakan terdapat kalimat abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u itu ngawiti ingsun, saya melakukan aktivitas dengan menyebut nama Allah, saya makan dengan menyebut nama Allah, saya ngaji dengan menyebut makna Allah. Makanya setiap sesuatu aktivitas itu maka didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Terus yang pertama Ar-Rahmani, sifatnya Allah Ar-Rahmani ini yaitu sifatnya Allah yang berlaku untuk semua umat, semua manusia, baik orang Islam, orang Kristen, semua agama itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang Islam diberi rezeki, orang Kristen diberi rezeki, orang maksiat diberi rezeki, orang taat diberi rezeki, itu karena ada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau tidak ada sifat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sifat kasih sayang itu hanya berlaku untuk umat Islam, umat baginda Rasulullah SAW. Tapi karena Allah ini mempunyai sifat rahman, semua kalangan ini diberi ar-Rahman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu ar-Rahim. Sifatnya Allah ar-Rahim ini, Allah mempunyai sifat kasih sayang hanya di
dalam akhirat. Berarti otomatis Allah mempunyai sifat Ar-Rahman ini hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang Ar-Rahim ini berlaku di akhirat. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah akan mendapat pahala, dan barang siapa yang maksiat durhaka kepada Allah maka akan mendapat siksa. Ini termasuk salah satu sifat Rahim daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekilas dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan, faida ataita bidzalika. Kemarin kita membahas tentang kefarduan, kewajiban daripada hukum Allah, menjalankan hukum Allah itu dengan hikmah, yaitu menjalankan perintah, menjalankan larangan itu bil ma'ruf, dengan ma'ruf, wal khaufi, dan takut kepada siksa Allah. Artinya itu kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rojailan, mengharap rahmatnya Allah. Lah di sini faida ataita bidzalika faqad kharajta minadh dhulumatil jahli ila nuril hidayah. Faida ataita mongko nalikane nekoni sira kabeh bidzalika kelawan mengkono-mengkono amal mau, faqad kharajta mongko teman-teman metu sapa sira min dhulumatil jahli saking petenge kebodohan ila nuril ilmi maring cahayanya ilmu. Dan barang siapa seseorang ini menjalankan kefarduannya Allah, hukum Allah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ini bil ma'ruf, menjalankan dengan rahmat, tidak dengan suatu kebencian, faqad kharajta minadh-dhulumatil jahli ila nuril hidayah, maka sungguh dia telah keluar dari kebodohan menuju cahaya ilmu. Makanya sekarang ini banyak orang-orang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi. Sekarang sudah banyak mimbar, banyak pengajian ini digunakan untuk ghibah, untuk menjelek-jelekan orang, untuk mencaci-caci orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini mencegah orang-orang yang mencaci. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk liuti mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk memperburuk akhlak. Makanya Rasulullah ini, suatu ketika Rasulullah ini selalu bertemu dengan ada salah satu orang ini sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di setiap ketemu Rasulullah ini dicaci, dimaki. Lah, suatu ketika Rasulullah ini lewat, kok tiba-tiba orang yang mencaci, orang yang memaki ini tidak ada, gitu kan. Ternyata orang yang mencaci, orang yang memaki ini beliau sakit. Kebetulan orang yang selalu mencaci Rasulullah ini dia tidak bisa melihat, alias buta. Beliau benci kepada Rasulullah tapi belum melihat wajah daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mencari, kangen ibaratnya yang biasanya mencaci kok nggak ada, itu kan. Akhirnya dicari oleh Rasulullah, ternyata orang itu sedang sakit. Rasulullah langsung menengok dan menyuapi orang yang sedang sakit. Akhirnya orang yang sedang sakit tersebut, orang-orang yang memaki Rasulullah tersebut berkata, ini siapa? Sahabat Abu Bakar menjawab, inilah orang yang selalu engkau maki, inilah orang yang selalu engkau caci, inilah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah kita ini berteriak-teriak, kita ini berkoar-koar untuk ibaratnya menjadikan orang ini mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan akhlakul karimah, insya Allah niat baik kita untuk ibaratnya menjadikan orang ini lebih baik, itu insya Allah akan terlaksana. Itu dengan akhlak. Di suatu ketika juga ada itu suatu kumpulan preman yang sedang nongkrong. Tiba-tiba ada salah satu ustadz yang lewat. Lah ustadz tersebut itu langsung memaki
ahli neraka, ahli maksiat, tidak mau menghadiri majelis. Langsung para ibaratnya orang-orang yang sedang nongkrong ini langsung ibaratnya mengeklaim bahwasanya ini orang yang mempunyai su'ul adab, orang yang mempunyai adab yang buruk. Tapi suatu ketika ada salah satu ulama juga, ketika orang-orang tersebut masih nongkrong, lah salah satu ustadz ini lewat dan beliau melepas sandalnya dan berkata, permisi, saya akan menghadiri suatu majelis. Nah, dengan akhlak seperti ini, maka orang-orang yang tadinya nongkrong, lah ini dia mempunyai akhlak yang baik, wajib kita ikuti. Nah, maka tidak usah kita berteriak-teriak atau apapun. Insya Allah dengan kita istiqomah, kita memperbaiki akhlak kita, kharajta minadh dhulumatil jahli ila nuril hidayah, kita akan keluar daripada kegelapan kebodohan menuju nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min adzabi syaki ila rauhil yakin, keluar dari siksaan keraguan-raguan menuju terhadap nikmat, yaitu nikmat keyakinan. Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah ini menjadi kekasih, menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang keluar dari kegelapan menuju nur cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin jangan melihat kecil, jangan melihat rombongan tersebut ibaratnya sedikit. Kita di sini yang penting istiqomah. 3 ini kalau di dalam ilmu nahwu ini termasuk banyak. 1 ini kalau di dalam ilmu nahwu itu 1 ini namanya mufrad, kalau 2 ini namanya musanna, dan 3 ini jamak, yaitu banyak. Insya Allah kita ini mewakili daripada teman-teman kita yang masih berhalangan. Kita di sini ngaji, teman-teman kita juga ikut, insya Allah mendapat pahala daripada apa yang kita lakukan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.